Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita di pagi sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam telah kita kirimkan kepada rahmatul alam, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini kakak akan menjelaskan materi tentang dinul Islam. Sebelum kita menjelaskan materi kita, kakak mau memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Khairul Umam. Kakak dari kampus Universitas PTIK Jakarta. Siapa tahu PTIK? Kakak tahu apa PTIK kita? Ada yang tahu? Mana? PTIK di atas benar. Situ, kakak kuliah di situ. Sekarang kakak di semester 6. Jurusan kakak jurusan pendidikan agama Islam. Sekarang besok mau kuliah nggak? Mau kuliah? Besok mau habis apa? Kalau habis sekolah mau sekolah? Besok masih SD. Besok lagi. Nah, habis tamat sekolah. Baik. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang apa tadi? Apa tadi? Di Islam. Apa artinya di Islam? Din apa artinya? Din artinya agama. Islam apa Islam? Islam itu apa? Islam itu agama Islam. Sekarang kita mempelajari agama Islam, di mana kita akan menjelaskan tentang pertama rukun iman. Rukun iman kedua, kedua rukun Islam. Nah, di sini siapa yang tahu rukun iman? Tangan. Siapa tahu rukun Islam? Ada berapa rukun Islam? Rukun Islam. Yang penting kakak kasih doang. Berarti rukun Islam ada berapa? Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada berapa? Jawab, rukun iman ada berapa? Rukun Islam ada berapa? 5. Itu. Islam ada 5. Kakak tanya satu-satu, siapa yang nggak tahu kita berdiri. Di sini rukun iman kita apa rukun iman? Kita harus percaya, iman itu artinya percaya. Percaya akan yang pertama, rukun iman apa yang pertama? Iman kepada Allah. Kedua, apa? Malaikat. Ketiga, kitab kita. Dia sudah sementara ketawa. Yang keempat, Rasul. 5, kelima, hari kiamat. 6, qadar. Silakan. Apa tadi arti iman? Iman apa artinya? Percaya. Kita harus percaya sama sampai kepada Allah. Tuhan siapa? Kita harus percaya sama Tuhan walaupun Tuhan tidak terlihat. Kita percaya. Apa contohnya kalau kita menyembah Tuhan? Salat itu kita apa? Bukti kita percaya sama Tuhan itu dengan salat. Yang kedua, malaikat itu apa? Malaikat itu adalah yang disuruhkan oleh Allah untuk para hambanya. Karena malaikat ada berapa malaikat? 10. Malaikat ada berapa? 10.
Kita ada berapa? Ini ketahui nih kamu pasti. Kita ada berapa? Rasul ada berapa? Yang kita wajib ketahui. Hari kiamat, pada tahu arti kiamat apa? Menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita. Apa yang telah Allah berikan kepada kita harus kita terima. Contohnya dengan kawan lain, ada yang manusia kulit hitam kita terima, yang manusia warnanya putih harus terima. Yang boleh apa? Hinder. Dengan kawan lain kita harus bersyukur. Dua, malaikat. Siapa tahu nama malaikat? Coba sebut. Dua. Kalian itu tugasnya, malaikat Jibril tugasnya apa? Mikail, Israfil. Israfil apa tugasnya? Meniup. Israfil mengungkap nanggir. Tujuh apa? Rokib. Rokib tugasnya apa? Mencatat nama. Baik. Atid mencatat nama. Malik tugasnya. Ridwan. Yang nama malaikat harus kita ketahui. Saya sekaligus semua itu tugas-tugasnya tadi. Kitab sekarang kita ada berapa? Pertama apa? Al-Quran, Injil, Zabur. Kalau kita apa? Kita sekarang kita Nabi Muhammad harus belajar Al-Quran. Nama-nama Rasul, siapa yang tahu? Banyak ya? Coba yang tahu pertama? Oke, intinya yang kita wajib kita ketahui, Rasul itu ada 25. Sebenarnya Rasul sama Nabi kita ya. Nah, tetapi yang wajib kita imani, yang kita ketahui ada 25. Kita umat Nabi apa? Kita sekarang umat Nabi apa? Umat Nabi itu? Ada umat itu Nabi yang berapa? Nabi yang terakhir, karena tidak ada lagi Nabi dan Rasul sesudah Nabi Muhammad. Hari kiamat. Nah, siapa yang mau nunggu hari kiamat? Ada ya? Hari kiamat ini masih lama, kita nggak tahu. Siapa yang nggak tahu? Mau hari kiamat? Malam-malam berapa? Bukan itu. Lebih baik kita punya amal dulu, punya iman dulu, punya kebaikan, intinya yang baik-baik baru kita bangun lagi. Jangan tidak ada nanti kita amal kita masih sedikit, boleh harus beramal dulu. Yang terakhir, modal apa tadi modal menerima apa yang telah Allah berikan kepada Oke, lanjut kita apa lagi? Rukun. Sekarang kakak mau nanya tentang ini. Tentang apa tadi? Yang pertama tadi? Rukun. Iman. Bagaimana berapa? Berapa sudah? 1 Pertama. Kepada Allah. 2. Kepada Rasul. 3. Kepada Rasul. 4. Urutan tadi 3. Pada kita. 4. 5. 6. Gitu. Selanjutnya kita belajar rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada berapa rukun Islam? Oh, itu dulu. Ada pertama apa? Syahadat. Kedua? Sholat. 3? Puasa. 4? Bayar. 5? Hadis.
bisa. Oke, sekarang kita pelajari ini dulu. Oke, dengar ini dulu. Kita jelaskan tentang syahadat. Siapa tahu syahadat? Siapa tahu syahadat? Coba angkat. Enggak, syahadat itu apa? Acara syahadat itu apa? Coba kita mau bilang. Nah, itu syahadat itu bacanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa artinya? Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu kita harus bersyahadat, harus ketahui dulu. Jadi kita harus bersaksi kepada Allah dan Nabi Muhammad. Kedua, apa yang kedua? Siapa tahu arti sholat? Sholat itu apa artinya? Sholat itu artinya doa. Doa minta kepada Allah. Itu sholat itu doa itu. Nah, itu sholat itu artinya doa yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu sholat dalam sehari semalam ada berapa? 5. Coba sholat dalam sehari semalam ada berapa? 5. Subuh ada berapa? 2. Kedua, zuhur ada berapa? 4. Asar 4. Sama isya juga. Maghrib 3. Isya. Di sini sampai sudah asar. Ada belum asar? Astagfirullahaladzim. Kalau bisa kalian kan udah gede. Ya alhamdulillah kalau ada sholat itu. Ingat, kalau bisa sholat yang ditinggalkan, karena sholat itu adalah salah satu kewajiban dari Allah untuk hambanya. Karena kalau kita nggak sholat itu berdosa. Ingat, ingat. Kalau kita nggak sholat itu berdosa, apalagi kita udah sampai umur, cukup umur, kita udah balik. Tahu balik? Tahu balik? Balik belum tahu. Intinya cukup umur. Kalau kita udah balik, itu yang nanggung dosanya kita. Jika kita tidak mengerjakan sholat, biasanya kalau cewek itu baliknya di umur 9 tahun. Kalau cowok itu baliknya di umur 15 tahun. Itu biasanya. Tapi kebanyakan juga cewek itu di sebelum umur 9 tahun dia udah balik. Itu juga cowok sebelum umur 10 tahun biasanya dia udah balik duluan. Nanti lah kalian udah makin gede sudah tahu apa itu balik, penjelasan balik itu tidak tahu. Nah, kita tahu benar. Sholat. Intinya kalau kita udah balik, ini salah satu kewajiban. Sholat itu diturunkan oleh Allah pada siapa? Nabi Muhammad. Nah, itu waktu sholat itu kapan? Waktu dulu itu sholat itu diturunkannya kapan? Diperintahkannya waktu kapan? Waktu Isra Nabi Muhammad SAW pergi ke menghadap Allah Subhanahu wa taala yang dibantu oleh malaikat Jibril. Itu besok pas Isra kalian pasti dengar ceramah-ceramah dari Yesus. Bukan sholat. Oke, ini sudah selesai, ini sudah selesai. Selanjutnya puasa. Puasa itu apa arti puasa? Apa arti puasa? Menahan lapar. Itu termasuk seperti juga. Menahan nafsu, bagus. Nafsu apa aja? Nafsu makan, nafsu semuanya. Nafsu makan, bagus. Cuma juga intinya puasa itu menahan hawa nafsu. Makan juga. Di sini pas puasa kemarin, waktu kemarin siapa yang ikut? Masya Allah. Yang full, belum ya. Puasa itu berapa kali dalam 1 tahun? 1 bulan. 1 tahun itu sekali, tapi sebulan 30 hari. Jangan ngobrol. Kami tanya, nggak tahu begitu. Besok kita puasa di bulan apa ya? 2027 puasa di bulan 1. Di bulan 1 atau bulan 2. Ya lebih cepat karena bulan Arab itu lebih cepat ya. Puasa itu menahan diri dari makan, dari lapar dan haus, hawa nafsu juga itu apa. Yang ketiga adalah yang keempat adalah
paling benar? Siapa tahu zakat? Zakat itu apa artinya? Zakat termasuk mengeluarkan sebagian hartanya. Jika kita punya harta, itu kita wajib membayar zakat. Nah, zakat fitrah itu. Dia itu banyak bagian zakat ada zakat fitrah, zakat mal, ada juga zakat. Tapi yang wajib itu adalah zakat fitrah. Itu dikerjakannya sebelum lebaran, sebelum Idul Fitri. Pas bulan puasa, di akhir bulan puasa. Biasanya kalau orang tua kalian masih bayar zakat, kalian kecil-kecil ini wajib bayar zakat. Nah, udah pasti bayar semua. Kalau nggak bayar itu termasuk dosa juga. Mengeluarkan sebagian hartanya itu zakat. Yang kelima adalah pergi haji jika mampu. Ini di sini jika mampu ini bukan masalah uang doang. Ada masalah fisik, tahu fisik kekuatan kita. Ada masalah materi juga, masalah uang, masalah pikiran kita harus siap semua. Jangan sampai uang udah ada, tetapi kita sakit, itu nggak dibolehkan. Lebih baik ini juga mampu aja, kalau kita nggak mampu ya udah bisa dikerjakan. Tetapi kita uang kita banyak, sudah fisik kita kuat, kekuatan kita kuat, menjalankan ibadah haji itu diwajibkan. Kalau nggak kita kerjakan itu berdosa. Besoknya itu kan gede, uangnya puluhan juta, ratusan juta, tapi badannya sehat, terus duitnya banyak, seperti itu kan. Dengar tuh mau pergi aja nggak? Nah, makanya besok kalau udah gede, cari uang banyak-banyak, kita pergi aja. Pertama, Kalau misalnya sekarang sudah ada badan juga sehat, itu misalnya nggak tahu apa namanya kata bacaannya. kan biasanya kalau sebelum pergi haji itu ada namanya manasik. Manasik itu kayak latihan. Biasanya anak-anak TK dapat latihan bilang biasanya juga. Misalnya kamu nih mau pergi haji muka. Sebelum pergi haji, kamu pasti diarahkan belajar bacaannya, semuanya diajarkan. Sebentar, intinya kumpulkan uang, sehatkan badan, bisa semuanya. Oke? Ada mau tanya lagi? Apa? Bukan, manasik itu untuk TK itu untuk latihan. Besok apa itu manasik itu kalau yang biasanya kalian mau pergi haji itu pasti ada latihannya. Latihannya lebih bagus lagi. Biasanya latihannya itu di asrama haji, ada asrama haji di tempat lain. Lalu kemarin? Oh, karena besok pergi latihan juga latihan. Tapi kalian memang harus pergi haji. Sebelum pergi haji di sekarang mana dosa? Mana tempatnya yang bagus sekarang? Apa yang wajib? Latihannya wajib. Jangan katakan kalau nggak mampu berarti nggak wajib. Tapi kalau mampu, ini kan pergi haji bagi yang mampu. Jika yang mampu itu tadi mampu materinya, mampu keluarganya tadi. Isinya harus sehat. Jangan sampai kita pergi haji dalam keadaan gila atau dalam keadaan intinya nggak kuat lah itu. Takutnya melibatkan orang, mengusahakan orang di sana. Makanya kalau kita pergi haji harus sehat badannya. Oke. Gimana? Puasa itu apa puasa? Dulunya hati apa puasa? Makan, minum, jangan naik, bukan kamu. Zakat apa zakat? Dulu pun zakat. Coba, apa zakat? Membayar zakat, apa itu membayar zakat? Udah jelaskan tadi kan? Apa membayar zakat? Tadi kita udah jelaskan semua, syahadat, sholat, puasa, zakat, gaji. Coba. Memberikan sedekah Ya, kepada orang yang oke. Coba kamu, sholat apa itu sholat? Doa. Sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, ditutup dengan sholat ada berapa kali dalam sehari? 5. Coba sebutkan berapa aja? Untuk syahadat, coba menunjuk syahadat, coba sebut syahadat itu apa? Coba bacaan syahadat itu apa?
ikannya apa? Terus Nabi Muhammad. Oke, terus terjadi kamu terjadi penjelasan terjadi apa penjelasannya? Terjadi ini mampunya apa? Ini kan terjadi dan jika mampu itu catatannya apa? Terus apa bakal utara sehat dan ada rezeki, ada pada uang. Apalagi yang belum semua kan paham itu lah orang punya jadi dia baca dan jadinya menunggu ada lagi ya ini pelajaran ini jangan kita tuh jangan sekedar tahu rukun iman urusan jangan sekedar tahu doang, tapi kita harus tahu penjelasannya apa itu syahadat, apa itu sholat, apa itu puasa. Banyak kan orang kan tahu itu bisa ada 5 tahu sebut syahadat, sholat, zakat, sampai sholat, puasa, zakat, menjadi dia tahu semua, tapi dia tidak tahu penjelasan di sini apa itu syahadat, apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu zakat, apa itu terjadi. Kita harus tahu, jangan sampai kita tahu ini doang tapi kita tahu penjelasannya. Apalagi bila itu udah masuk gede kayak gini juga tadi rukun iman, kita harus tahu itu rukun iman. Iman kepada Allah itu apa contohnya, iman kepada malaikat itu apa contohnya di dunia akhirat. Jadi iman kepada kita Allah itu apa contohnya. Ingat diamalkan. Kita kalian ini udah bangun tadi? Udah bangun enak, belajar enak tentang bisa membuat tadi rukun iman dan rukun Islam. Selesai, dari sini kita pulang. Ayo, coba kita ulang lagi. Rukun iman ada berapa? Coba bareng-bareng kita ulang lagi dua-dua aja. Rukun iman ada berapa? Pertama, iman kepada iman tadi harus kita imankan, harus kita percaya, juga Islam. Oke, paham? Oke. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk kalian, bisa diamalkan untuk kalian semua. Oke? Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada sore hari ini, kita tutup dengan doa Tabaratul Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab.